Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudianto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perihal kedudukan bahasa Indonesia. Untuk memperjelas paparan hari ini, saya akan tayangkan sebuah slide. Kedudukan bahasa Indonesia disampaikan oleh saya sendiri, Rudianto, Stikes Muhammadiyah Cirebon tahun 2020. Pengertian bahasa Indonesia. Sering sekali kita bingung saat ditanya, apa sih bahasa Indonesia? Sebetulnya ini tidak boleh menjadi kebingungan kita, karena sebetulnya tentu saja bahasa Indonesia memiliki pengertian. Ketika ditanya tentang pengertian bahasa Indonesia, maka sebagai jawabannya, kita bisa melihat pengertian bahasa Indonesia itu dari kedudukannya dalam hasanah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Ya, dua pengertian bahasa, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang begitu terkenal. Terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan pernyataan ini, maka bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Sementara dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi cukup jelas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berdasarkan bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tertera dengan jelas pada Undang-Undang Dasar 45 Bab 15 Pasal 36. Tentu saja dengan demikian bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus merasa bangga dengan adanya bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia itu memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Ini adalah sebuah mimpi sebetulnya di saat bahasa Indonesia yang sekarang semakin berkembang dan di saat bangsa Indonesia yang juga ingin berkembang. Kita ingin bahasa Indonesia itu sebetulnya menjadi identitas nasional. Orang ketika bepergian ke luar negeri akan tahu bahwa kita orang Indonesia dari bahasa yang digunakannya. Ironis memang kalau kemudian kita sebagai bangsa Indonesia bepergian ke luar negeri, diketahui kita sebagai orang Indonesia dari perilakunya yang dalam tanda petik kurang baik. Akan lebih bangga kalau kemudian dikenali dari bahasa yang dipakainya. Sebab fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, berbeda budayanya,
dan berbeda bahasanya. Bayangkan, pada kondisi Indonesia yang memiliki begitu banyak bahasa daerah, bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak budaya daerah, latar belakang sosialnya yang berbeda, yang konon katanya orang Sumatera itu lebih keras, orang Jawa itu konon katanya lebih lembut, latar belakangnya berbeda. Andai mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi, budaya masing-masing, maka akan tercerai-berai kita itu. Tapi dengan hadirnya bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Jadi sebetulnya ini sebagai alat untuk menyatukan, alat untuk menghubungkan berbagai budaya, berbagai daerah, daerah yang memiliki berbagai bahasa daerah yang berbeda. Orang Jawa dengan orang Sunda, seandainya tidak ada bahasa Indonesia, maka mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Yang satu berbicara menggunakan bahasa Jawa, yang satu berbicara menggunakan bahasa Sunda, maka tidak akan nyambung. Dengan adanya bahasa Indonesia, kedua orang yang berbeda bahasa itu bisa berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kalau tadi sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa negara, maka yang pertama fungsinya sebagai bahasa resmi negara. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan formal kenegaraan, maka bahasa yang harus dipakai adalah bahasa Indonesia. Tidak ada lagi bahasa yang lain. Ini harus diperhatikan sebetulnya terutama oleh Anda yang calon pejabat, Anda yang sudah jadi pejabat, ketika berbahasa dalam forum resmi kenegaraan, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, kampus, di sekolah, ketika mengantarkan pembelajaran, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Hanya dalam kurikulum diatur demikian rupa, ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas rendah, maka dimungkinkan bahasa pengantar itu dicampur menggunakan bahasa daerah. Kenapa seperti itu? Karena peserta didik yang berada di kelas rendah, mereka belum menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sehingga dimungkinkan untuk menggunakan bahasa daerah. Ya, dicampur begitu. Jadi harus dipahami oleh Bapak Ibu guru, oleh dosen, ketika mengajar, gunakanlah bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintah. Membuat rencana, membuat program, membuat proposal pada tingkat nasional, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Pada pelaksanaan pembangunan, pada laporannya, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Maupun untuk kepentingan pemerintahan. Seperti tadi hampir sama dengan sebagai bahasa resmi negara. Dan yang keempat, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika kita mengkaji budaya, ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan, baik secara tertulis maupun lisan, gunakanlah bahasa Indonesia. Ini disinyalir sekarang bahasa Indonesia itu belum mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan.
Tapi sebetulnya ketidakmampuan bahasa Indonesia itu lebih besar disebabkan oleh karena kekurangan, ya, kekurang banyakan jumlah yang kurang pemanfaatan bahasa Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sekarang perguruan tinggi juga ada ketentuan harus menggunakan jurnal berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Seperti itu. Sementara dalam aturan dikatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagai bahasa resmi dalam budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mengapa sih kita itu bahasa Indonesia? Dari mana sih sebetulnya asal muasal bahasa Indonesia? Tentu saja sudah diketahui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Mengapa dari bahasa Melayu? Bukankah ini ketika kita berbicara bahasa Melayu, tentu saja kita ingat kepada tahun 1928 Sumpah Pemuda. Mengapa yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu? Padahal saat itu pemakai bahasa Melayu itu bukan yang terbanyak pemakainya. Pemakai bahasa yang terbanyak itu adalah bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Baru yang ketiga kemudian bahasa Melayu. Tapi mengapa bahasa Melayu? Alasan yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Artinya lingua franca adalah bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya. Artinya bahasa Melayu itu sudah ada di mana-mana. Bukan hanya ada di Sumatera, tapi juga ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, di ujung pandang. Sementara bahasa Jawa hanya ada di Pulau Jawa, begitupun bahasa Sunda pada saat itu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, bahasa Melayu itu lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Jawa itu memiliki anggah ungguh. Bahasa Sunda memiliki pundak usuk. Bahasa Cirebon ada kromo inggil, ada babasan. Seperti itu. Sementara dalam bahasa Melayu tidak ada hal seperti itu. Tidak ada tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kerelaan dari suku lain yang tadi saya sudah sampaikan. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, orang Jawa, orang Sunda rela bahasanya tidak digunakan sebagai bahasa Indonesia. Karena alasan tersebut sebagai lingua franca dan kesederhanaan. Dan yang keempat adalah kesanggupan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang sejarah, tentu saja kita juga akan melihat bukti sejarah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu. Bukti sejarahnya bahwa memang bahasa Melayu itu ada di Indonesia, kita menemukan prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, bukti sejarah bahwa bahasa Indonesia itu adalah di bahasa Melayu tertera dengan jelas ada pada Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga, jelas sekali. Dalam kemerdekaan Republik Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Melayu. Dan dalam kesempatan ini juga disahkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengatur tentang bahasa Indonesia. Maka, dengan seperti itu, wajarlah kemudian kalau bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mari kita cintai bahasa Indonesia.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.